Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita ngobrolin soal AI, tapi bukan cuma cara pakainya ya. Kita bakal belajar gimana cara menguasainya, biar otak kita makin tajam. Siap? Yuk kita mulai. Pernah kan ngalamin hal kayak gini? Kalian nanya ke AI, pertanyaannya udah jelas banget. Jawaban yang keluar malah aneh, salah, atau sama sekali nggak nyambung. Bikin frustrasi kan? Dan ujung-ujungnya mungkin mikir, AI ini nggak guna. Tapi gimana kalau aku bilang momen-momen kayak gitu tuh bukan kegagalan? Justru itu titik awalnya. Titik di mana kalian berubah dari pengguna biasa jadi seorang ahli yang lagi melatih alat canggihnya. Oke, skill pertama yang harus kita kuasai adalah soal mindset. Pola pikir kita harus diubah. Jadi daripada cuma pasrah nerima apapun yang dikasih AI, kita harus jadi seorang kurator. Terus apa sih maksudnya jadi kurator di dunia AI? Gampangnya gini, kalian tuh jadi filter kualitasnya. Kalian nggak cuma nelan informasi mentah-mentah, tapi kalian aktif ngebentuk informasinya, mastiin setiap output yang keluar itu sesuai standar tinggi kalian. Nah, disinilah kita harus hati-hati banget. Kita perlu tahu bedanya antara fakta sama yang namanya halusinasi AI. Halusinasi ini, bisa kedengeran meyakinkan banget, padahal sebenarnya itu karangan total. Kalau nggak kita cek, ini bisa bahaya banget. Jadi, intinya gini, setiap kali dapat jawaban dari AI, coba deh lakuin 2 pengecekan simpel ini. Pertama, informasinya akurat nggak? Bisa diverifikasi nggak? Kedua, jawabannya beneran nyambung nggak sama pertanyaan awal kalian? Anggap aja ini filter kualitas pribadi kalian. Oke, dari situ kita lanjut ke skill berikutnya. Kalau jawaban pertama dari AI itu nggak sempurna, itu bukan berarti kalian gagal ya. Justru itu kayak undangan buat mulai ngobrol lebih canggih sama si AI, yaitu dengan cara menyempurnakan prompt kita. Prosesnya ini namanya iterasi. Jadi, jangan coba-coba bikin prompt yang sempurna dari awal, itu susah. Mulai aja dari yang simple, lihat hasilnya, terus pelan-pelan modifikasi. Mungkin perlu ditambahin konteks atau dibatasin jumlah katanya. Coba ubah satu hal kecil, terus lihat deh perbedaannya. Ini analogi yang pas banget loh. Jangan anggap kalian lagi ngasih perintah ke mesin, coba bayangin kalian lagi ngebimbing rekan kerja yang super pinter, tapi kadang-kadang naif. Setiap revisi prompt, itu cara kalian buat ngarahin obrolan ini ke hasil yang kalian mau. Nah, ini semua ngebawa kita ke tujuan utamanya. Pakai AI bukan cuma buat cari jawaban, tapi buat jadi pemikir yang lebih tajam dan lebih kritis. Ini dia, ide kuncinya. Tujuannya itu buat melengkapi kecerdasan manusia, bukan menggantikannya. Konsep ini keren banget, namanya augmentasi skill, di mana AI itu jadi alat buat memperkuat kemampuan kita sendiri. Prakteknya gimana? Gini, coba deh pakai AI buat ngerjain tugas-tugas yang repetitif, yang ngebosenin. Nah, ini bakal ngebebasin kapasitas mental kalian, jadi energi kalian bisa fokus ke hal-hal yang beneran penting. Analisis mendalam, kreativitas, sama mecahin masalah yang rumit. Ini nih perubahan mindset yang paling penting. Berhenti ngelihat AI sebagai mesin penjawab aja. Mulai lihat AI sebagai partner buat investigasi lebih dalam. Salah satu caranya, pakai teknik yang namanya Socratic Prompting. Jadi, daripada cuma nerima fakta mentah-mentah, coba gali lebih dalam. Tanyain ke AI, kenapa ini penting? Pertanyaan simpel ini maksa AI ngasih konteks. Dan ini juga ngelatih otak kita buat selalu nyari relevansi dari setiap informasi. Udah, jangan berhenti di situ. Lanjutin lagi. Apa asumsi yang tersembunyi di balik pernyataan ini? Pertanyaan kayak gini ngelatih kita buat ngelihat apa yang nggak kelihatan di permukaan, buat nemuin dasar pemikiran di baliknya. Dan yang terakhir, buat benar-benar nguatin pemahaman kita, coba tantang jawabannya. Gimana kalau dilihat dari sudut pandang sebaliknya? Ini melatih kita buat mikir secara lebih utuh dan ngebangun argumen yang jauh lebih kuat. Inti dari semua ini cuma satu, soal kendali. Kalian itu pemikirnya, AI itu cuma alatnya. Jangan pernah jadi penonton pasif. AI itu kerja buat kalian, bukan sebaliknya. Selalu pegang kendali. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan yang harus kalian jadiin kebiasaan yang bakal ngubah total cara kalian berinteraksi sama teknologi. Sebelum nanya ke AI, udah nanya ke diri sendiri dulu belum? Jadi, sebelum kalian lempar pertanyaan ke AI, berhenti dulu sebentar, coba jawab sendiri dulu. Pakai otaknya dulu. Ini penting buat mastiin kalian pakai AI untuk melengkapi pemikiran kalian, bukan buat menggantikannya. Ada akhirnya, ya ini intinya, AI itu bukan jalan pintas biar kita malas mikir. Justru, AI itu kayak pengungkit. Kalau dipakai dengan benar, AI bisa bikin alat paling canggih yang udah kita punya, yaitu otak kita sendiri,
jadi jauh lebih kuat lagi. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu tantangan. Coba pikirin satu masalah atau pertanyaan yang biasanya langsung kalian tanyain ke AI. Hari ini, jangan. Coba deh, hadapi sendiri dulu. Rasain kekuatan proses berpikir kalian sendiri. Jadikan itu titik awal buat jadi seorang jenius AI ya sebenarnya.